Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Kurnia dan NPM 10 12 20 18. Di sini saya akan merangkum seluruh materi pendidikan agama Islam. Yang pertama, ada urgensi mengenal Allah. Pemahaman dan pengetahuan tentang Allah harus didukung kuwat dalil atau dalil yang kuat, seperti yang pertama, dalil nakli yang tertulis dalam kitab. Al-Quran diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi diutus untuk membacakan dan mengajarkan kepada kita. 2. Dalil fitrah. Jika manusia memakai dalil fitrahnya, dia pasti menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ayat ini mengisyaratkan tentang penciptaan manusia di atas naluri untuk tunduk kepada Allah. Ada Al-Huriyah, kemerdekaan, At-Tumaninah, ketenangan, Al-Barakat, keberkahan, Al-Hayut, thaibah, Al-Dukhulul Jannah, dimasukkan ke syurga, Mardatilah, keridhaan Allah. Selanjutnya, materi kedua ada At-Thariq ila Ma'rifatullah, cara menuju Ma'rifatullah. 1. Ayat kauliyah. Ayat yang berasal dari ucapan bersumber dari firman Allah yang dijumpai dalam Al-Quran. Contohnya adalah kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk bersabar ketika ditimpa masalah. Yang kedua ada ayat kauniyah, tanda kebesaran atau ayat Al-Quran yang ada di alam raya. Tanda kebesaran Allah yang penting adalah hukum kepasangan yang dititipkan Allah kepada setiap benda alamiah. Ada dua metode dalam Islam. Contohnya, 1. Dengan dalil nakli dan akal. Gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari penciptanya akan menghasilkan pengetahuan yang tepat dan mantap. Yang kedua ada tasdik atau membenarkan. Hasil dari berpikir dan meneliti terus-menerus pedoman yang akan mencetus rasa kebenaran. 3. Menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam cukup efektif secara berurutan, sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua ada metode dalam Islam. Dugaan dan hawa nafsu. Dugaan utama, metode mengenal Tuhan yang tidak berlandaskan disiplin, yang sebenarnya adalah sangkaan dan juga hawa nafsu. Yang kedua ada ragu-ragu. Apabila jalan yang dilalui tidak jelas, maka hasil yang didapat juga tidak meyakinkan. Yang terakhir, berakal sehat. Semua metode pengarahan yang tidak berdasarkan cara yang dianjurkan Islam, yaitu mengikuti akli dan nakli, akan membawa jalan Allah. Materi ketiga ada al-mawani min ma'rifatullah, atau penghalang mengenal Allah. Sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah adalah 1. Berasal dari penyakit syahwat. A. Al-fisku atau kefasikan, orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang kemaksiatan dan berbuat kerusakan di bumi. B. Al-kibru atau kesombongan, sikap yang dimana hati seorang ingkar dan selalu membantah ayat Allah. C. Az-zulma atau kezaliman, orang yang paling zalim ialah orang yang sampai kepadanya peringatan Allah. D. Al-kizbu, kedustaan, sikap bohong dan pengingkaran terhadap ayat Al-Quran. E. Katsaratul ma'syih, penyakit syahwat mengakibatkan murka Allah, mengobatinya dengan kesungguhan taubat. Yang kedua ada sifat berasal dari subhat. A. Al-jahlu, kejahilan, tidak mau memikirkan ayat Allah baik kauliyah maupun kauniyah. B. Al-irtiyab atau keraguan, yang lahir dari kebodohan. C. Al-inhiraf atau penyimpangan, ketika tidak mau berpegang teguh pada petunjuk Allah. D. Al-ghaflah, kelalaian, tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat Allah. Keempat sifat berasal dari penyakit subat. Itu maka akan mengakibatkan kesesatan. Maka itulah perbanyak ilmu. Selanjutnya materi keempat ada al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. 1. Dalil fitrah. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah manusia itu sendiri. Allah menciptakan manusia disertai macam naluri, seperti beragama, yaitu tauhid. Fitrah adalah dasar yang murni, belum terpengaruhi oleh faktor eksternal. Yang kedua ada dalil indrawi. Dalil ini dapat dinikmati, dilihat, dirasakan, dan disentuh manusia.
indera dapat menangkap bukti keberadaannya. Ada yang lahir dan ada yang mati. Ada laki-laki dan ada perempuan. Terbelahnya bulan, Isra Mi'raj, pertolongan malaikat, adanya siang dan malam, serta contoh lainnya. Yang ketiga ada dalil rasional, atau berdasarkan akal. Segala yang terjadi pasti ada penyebabnya. Namun, logika akan menyatakan bahwa ada penyebab pertama yang memulai sebab itu tanpa disebabkan sesuatu yang lain. Yang keempat, ada dalil nash. Pendekatan dalil rasional hanya sampai pada kesimpulan adanya zat soib yang berada di balik alam ini. Ayat yang diterangkan dalam Al-Quran merupakan untaian mukjizat untuk menunjukkan keberadaannya. Yang kelima, ada dalil sejarah. Kekuasaan dan keagungan Allah diambil dari peristiwa di atas bumi. Banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kejayaan bangsa di masa lampau. Yang keenam, ada dalil mengenai keagungan Allah, berfungsi menguatkan pandangan betapa luar biasanya keagungan Allah. Yang ketujuh, ada mengesahkan Allah, zat yang menciptakan, memberi rizki. Allah pula yang berhak mendapatkan perlakuan Tuhan yang dicintai, ditakuti, diridhoi, dan ditaati. Materi yang terakhir ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid berasal dari kata kerja wahada, yuwahidu, tauhidan, yang artinya mengesahkan Allah. Satu, ada tauhidur rububiyah, mengakui Allah sebagai satu-satunya tempat penciptanya, atau khalikon, pemberi rizki, rozikon, pemilik atau raja, malikat. Yang kedua, tauhidul mulkiyah, dialah walian atau pemimpin dan pelindung yang hakiki. Dialah hakiman yang menetapkan aturan atau hukuman. Dialah pemerintah atau amiron, keyakinan tiada yang berhak menentukan halal dan haram. Dan yang terakhir ada tauhidullah uluhiyah. Syekh Yusuf menjelaskan bahwa mengesahkan Allah dalam beribadah, tunduk dan taat secara mutlak dialah yang berhak disembah.